Sebagai bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RAN-PE, BNPT selenggarakan sosialisasi dan penyiapan teknis pokja tematis Sekretariat Bersama RAN-PE. Digelar pada Senin 13 Juni 2022 di Jakarta, acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, dan Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Zaim Nasution. Dalam kesempatan tersebut, Andika mengatakan bahwa BNPT berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan RAN-PE dapat berjalan sesuai dengan prinsip HAM sebagai bentuk aksi perlawanan terhadap terorisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, BNPT yang berperan sebagai koordinator Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan aksi RAN-PE menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi, termasuk organisasi masyarakat sipil. Dalam rangka evaluasi kerja bulan Mei 2022 dan rencana kegiatan bulan Juni 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memimpin rapat pimpinan BNPT di Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 14 Juni 2022, turut hadir pada rapat tersebut yakni Sekretaris Utama Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra. Dalam rapat tersebut, setiap unit kerja berikan paparan terkait program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan. Salah satunya, kegiatan terbaru yang dilakukan oleh BNPT ialah kunjungan ke Belgia dan Belanda dalam rangka menjalin kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Di samping itu, rapat bulanan tersebut juga membahas program kerja yang akan dilaksanakan masing-masing unit kerja. Salah satunya ialah soft opening kawasan terpadu Nusantara yang disampaikan oleh Dedi Sambowo. Dirinya sampaikan bahwa soft opening KTN rencananya akan dilaksanakan di 3 lokasi, yakni di Bandungan Batu Bulan, Nusa Tenggara Barat, Desa Haruman Sari, Jawa Barat, dan Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah. Menanggapi paparan hasil kerja di bulan Mei dan rencana kerja di bulan Juni setiap bidang, Kepala BNPT memberikan beberapa masukan sebagai bentuk evaluasi agar rencana kerja BNPT selanjutnya dapat berjalan secara komprehensif. Menciptakan Indonesia yang kondusif dari ancaman terorisme merupakan tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkannya, BNPT lakukan berbagai upaya dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pendekatan keras maupun pendekatan lunak. Sebagai implementasi dari pendekatan lunak tersebut, BNPT kembali gelar silaturahmi kebangsaan yang mempertemukan penyintas tindak pidana terorisme dan mantan narapidana tindak pidana terorisme atau mitra deradikalisasi BNPT. Dihelat pada 15 Juni 2022, pertemuan ini dihadiri oleh 60 orang penyintas dan 20 orang mitra deradikalisasi dari wilayah Jawa dan Bali. Digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kegiatan ini turut dihadiri oleh Maijen TNI Dedi Sambowo selaku Sekretaris Utama BNPT beserta jajaran, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun, serta pihak terkait seperti Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Himpunan Psikologi Indonesia. Ditemui di sela acara, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Nisan Setiadi, sampaikan bahwa kegiatan ini adalah ruang bagi penyintas dan mitra deradikalisasi untuk saling memaafkan serta menjadi momentum untuk bersinergi guna wujudkan Indonesia harmoni. Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wadah rekonsiliasi antara penyintas dan mitra deradikalisasi. Dirinya juga mengajak seluruh peserta dan juga masyarakat untuk bersatu padu mencegah aksi ekstremisme. Senada dengan Irfan Idris, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akrab disapa Gus Yassin mengapresiasi itikat baik para peserta yang berbesar hati untuk saling memaafkan. Ia juga mengimbau agar kedua pihak dapat bergandengan tangan demi kemajuan bangsa dan negara. Sekretaris Utama BNPT, Dedi Sambowo,
turut apresiasi antusiasme peserta dalam kegiatan bertajuk Rekonsiliasi Menuju Indonesia Damai. Jenderal Bintang 2 ini berharap agar acara silaturahmi kebangsaan dapat terus dilakukan guna mewujudkan Indonesia yang harmoni. Digagas pada tahun 2018, acara ini turut diisi deklarasi kebangsaan oleh penyintas dan mitra deradikalisasi. Deklarasi ini adalah simbol komitmen penyintas dan mitra deradikalisasi dalam mencegah diskriminasi, intoleransi, dan ekstremisme di masa mendatang. Selain itu, acara ini juga diisi oleh kegiatan outbound guna hilangkan sekat di antara penyintas dan mitra deradikalisasi. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan berbagai cara guna membendung penyebaran radikalisme terorisme. Salah satunya melalui pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN di Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Program ini menyasar mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi dan warga di sekitar kawasan terpadu tersebut. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Perum Perhutani dan pemerintah Kabupaten Temanggung lakukan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan KTN di Jawa Tengah pada 16 Juni 2022. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Bupati Temanggung HM Al-Kadzik, dan Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Insinyur Agus Priantono. Majen TNI Dedi Sambowo berharap bahwa kolaborasi dalam pembangunan kawasan terpadu Nusantara di Temanggung dapat secara sinergis menangani masalah terorisme bangsa. Dirinya menyebutkan bahwa ruang lingkup dari nota kesepahaman ini ialah pemanfaatan hutan untuk kegiatan KTN seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan peternakan, pembangunan fisik dan non-fisik, serta kegiatan lain yang disepakati para pihak. Senada dengan Sekretaris Utama BNPT, Bupati Temanggung HM Al-Kadzik mengatakan bahwa untuk mencegah bahaya terorisme, pendekatan lunak perlu dilakukan. Al-Kadzik menilai bahwa pendekatan kesejahteraan merupakan cara yang strategis yang diimplementasikan melalui kolaborasi pembangunan KTN. Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Insinyur Agus Priantono, menuturkan bahwa kolaborasi pembangunan KTN ini merupakan bukti hadirnya pemerintah dalam mereduksi paham radikal terorisme demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai. Pembangunan KTN di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini nantinya akan berlokasi pada 1.500 meter di atas permukaan laut dengan luas kurang lebih 10 hektar. Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki potensi ekonomi dan potensi pariwisata yang besar. Penyebaran ideologi teror dapat menyasar siapa saja, termasuk generasi muda. Diperlukan upaya sejak dini guna mencegah penyebaran ideologi teror mempengaruhi penerus bangsa tersebut. Oleh karenanya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng laksanakan pelatihan bidang agama dan multimedia bagi santri di Jombang, Jawa Timur. Pelatihan ini diikuti oleh santri yang berasal dari 10 pondok pesantren di Provinsi Jawa Timur. Digelar pada 14 hingga 17 Juni 2022, acara dihadiri oleh Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Nisan Setiadi, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Ahmad Turwahid, beserta jajaran. Dalam kesempatan ini, Nisan Setiadi sampaikan harapannya agar para santri dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam melawan propaganda narasi radikal intoleran. Berbagai materi diberikan kepada puluhan peserta yang hadir, mulai dari materi tentang jaringan terorisme di Indonesia, analisis dan literasi media sosial, hingga desain komunikasi visual. Dengan mengikuti kegiatan ini,
Diharapkan generasi muda, khususnya santri, mampu mengambil panggung dalam kontestasi narasi di dunia maya. Menjaga Indonesia dari ancaman kelompok radikal terorisme memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT merangkul berbagai pihak termasuk tokoh agama. Hal ini penting untuk dilakukan karena agama kerap dijadikan alat oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Direktur Penegakan Hukum Brigjen Pol Hando Wibowo hadiri kegiatan zikir akbar yang diadakan oleh Majelis Sedahatul Jannah di Depok, Jawa Barat. Berlangsung pada 18 Juni 2022, kedatangan jajaran BNPT ini disambut oleh Habib Abu Bakar bin Salim Alatas selaku pimpinan pusat beserta ulama lainnya. Selain itu, acara ini turut dihadiri oleh Syahrul Mubarak selaku Sekretaris Utama Badan Sandi dan Siber Nasional, serta Pangdam Jaya Maijen TNI Untung Budi Harto. Habib Muhammad dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk menolak dan melaporkan segala tindakan yang berkaitan dengan radikalisme, termasuk ajaran agama yang menyimpang. Dirinya pun siap merangkul BNPT guna ciptakan umat beragama yang cinta perdamaian dan cinta kepada tanah air. Dukung pernyataan Habib Muhammad tersebut, Kepala BNPT turut menuturkan bahwa aksi terorisme bukan bagian dari nilai agama dan bisa menghambat proses pembangunan. Mantan Kadif Humas Polri tersebut juga sampaikan harapannya agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat mengantisipasi aksi terorisme melalui sinergi antar pihak dengan mengutamakan prinsip-prinsip leluhur seperti persatuan dan gotong royong guna mencapai Indonesia yang damai dan tentram.